Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Baik, kita mulai ya. Ini kameranya belum bisa saya aktifkan karena ada kendala. Mohon maaf, silakan yang mau aktifkan silakan, yang tidak juga silakan. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan melanjutkan praktikum Mendeley. Sebelumnya, apakah ada yang masih terkendala dengan instalasi? Halo? Sudah install semua? Iya, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Baik, kalau begitu saya mau minta tolong perwakilan ada yang bantu share screen ya, karena ternyata IP address WiFi saya masih terblok oleh websitenya Mendeley sehingga tidak bisa login untuk web importernya. Nah, jadi hari ini kita akan tutorial bagaimana caranya mencari referensi, kemudian disimpan ke dalam Mendeley Web Importer, kemudian disinkronisasi ke Mendeley Desktop, dan bagaimana cara menginput citasinya ke dalam Microsoft Word hingga menampilkan daftar pustaka. Step-stepnya seperti apa kita akan pelajari hari ini. Nah, karena durasinya hanya 1 jam, saya khawatir waktunya kurang cukup sehingga saya tidak bisa menunggu sampai terkumpul 40 mahasiswa ya. Jadi kita mulai saja. Silahkan yang mau secara sukarela share screen sudah saya izinkan. Nanti akan saya arahkan langkah-langkahnya. Deh, Bu. Andin ya? Iya, Bu. Oke, Andin silakan. Langsung ke aplikasi Mendeley-nya ya, Bu? Enggak, di full screen saja di itunya, di share ya. Karena nanti kita akan bolak-balik ke browser, ke Mendeley, ke Microsoft Word gitu ya. Ini, Bu. Oke. Nah, dibuka Google. Web importernya sudah install ya. Yang lain sambil mengikuti ya, sudah. Boleh diaktifkan dulu nggak kameranya, tunjukkan ke saya laptopnya yang sudah menginstal Mendeley-nya supaya saya yakin bahwa kalian sudah menginstal. Silahkan. Boleh difoto pakai HP, HP-nya tunjukin di kamera gitu ya. Saya pengen lihat. Di desktop kan ada logo Mendeley itu, desktop, di laptopnya masing-masing. Di foto aja pakai HP, terus HP-nya ditunjukin ke kamera. Hasil fotonya saya pengen lihat. Sambil menunggu si Putri Andin. Yuk, yang lain mana nih? Karena kalau kameranya nggak nyala, saya nggak tahu nyimak atau tidak, atau tidur gitu kan. Nah. Iya, Bu, maaf. Laptop saya agak lemot, Bu. Oke. Ini ditunjukin aja tuh gimana, Bu? Iya, ditunjukin aja Pak Hira. Pak Hira kan pakai HP ya? Iya. Jadi langsung aja kamera HP-nya ke arah aplikasi yang ada di laptopnya. Aplikasi Mendeley Desktop. Yang lain?
Sudah, yang sudah berhasil difoto boleh di-share di kameranya. Oke, Bu, ini Pak Ira. Oke, sudah kelihatan punya Pak Ira. Yang lain mana? Terima kasih, Pak Ira. Ya Bu, sama-sama. Yang lain mana? Anissa. Agak naik, Anissa. Mundur dikit, Anissa. Saya pakai laptop ke laptop, Bu. Laptop ke laptop. Gimana? Dua laptop ya berarti ya? Iya, ada laptop. Oke. Pegang handphone nggak? Difotoin aja yang ada aplikasinya. Tunjukin di kamera yang laptop sekarang lagi Zoom. Yang lain silakan. Oke, sudah Faiza. Oke, sudah kelihatan punya Faiza. Punya Maudina kurang kelihatan banget. Oke, Asti sudah. Joko sudah. Ini desktopnya pada hitam semua. Oke, Haifa sudah. Anisha. Hairunisa sudah. Oke, Cika. Oke. Mana lagi? Hairunisa udah tadi. Nabila. Oke, itu Mendeleynya ya. Oke, Alvira sudah. Mana lagi? Nurul. Oke, Ega. Thank you. Mana lagi? Fitri. Oke, sudah berhasil ya. Alhamdulillah. Maudina. Aisyah. Oke, Aisyah Nabila sudah. Gita. Oke. Aisyah Lawiyah. Oke, sudah kelihatan. Muhammad. Oh iya, oke. Sudah. Yang lain. Muhammad siapa nih? Muhammad Agnan. Saya belum hafal, sorry. Semoga kita bisa segera ketemu ya, biar cepat hafal wajahnya. Muhammad Agnan. Oke, sudah Agnan. Desi, sudah Fatima. Oke, terima kasih. Jadi isunya gini teman-teman, kalau kondisi COVID-nya terkendali nih pasca Lebaran nanti kita berdoa ya semoga semakin menurun walaupun sekarang Ramadan sudah mulai naik lagi kasusnya. Jadi ada rencana bahwa perkuliahan akan dimulai dengan uji coba tatap muka secara langsung tapi 25%. Gitu. Jadi di rolling gitu loh. 25% di semester ganjil. Ya, semester ganjil nanti di bulan September. Gitu. Mudah-mudahan COVID-nya segera pergi ya. Sedih ya, setahun kuliah online sedih ya. Sedih apa senang? Sedih, Bu. Jangan-jangan belum kenal akrab nih sama teman-teman seangkatannya, karena belum pernah ketemu ya. Iya, Bu. Oke, yang lain mungkin sambil diikuti ya. Silakan Andin di-share lagi. Nanti dalam tahapan tutorialnya ketika ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Silahkan tanya aja. Nah sekarang begini ceritanya kita mau menulis sebuah artikel dengan mencari referensi jurnalnya dulu misalnya ya. Nah ingat nggak situs jurnal yang paling mudah untuk dicari apa portalnya namanya, alamat websitenya? Doaj ya, Bu? Ya, Doaj bukan? Nah, Doaj. Coba dibuka Andin doaj.org. Kurang A, oke. .org. Langsung aja. Di enter. Nah, kira-kira topik yang mau ditulis apa ya? Tentang apa kira-kira teman-teman? Yang nanti agak sempit ruang lingkupnya. Mau tentang anemia pada remaja ya misalnya. Nah, yang akan kita cari artikel ya, bukan jurnalnya tapi artikelnya, maka dipilih artikel. Nah, diketik saja kata kuncinya 3 kata, anemia pada remaja misalnya. M-nya kurang oke. Nah, di search.
Tidak ada? Oke, ada ya. Naik. Nah, teman-teman, berarti di sini ada sebentar saya notif dulu. Nah, di sini ada 61 indeks artikel ya. Artinya artikel yang kita cari berdasarkan kata kunci itu ada 61. Nah, kemudian kita cari ke bawah, scroll pelan-pelan, desktop. Nah, ini ada sortiran, naik lagi ke atas sedikit. Oke, ada sort by, ya, ada sort by. Nah, sort by ini kita bisa pilih artikelnya bisa diurutkan berdasarkan apa. Biasanya yang diminta itu kan terbitan 5 tahun terakhir ya, kalau kita mau bikin tulisan. Kalau kita mau cari jurnal itu harus 5 tahun terakhir. Maka kita bisa klik sort by-nya, panahnya itu diklik, kemudian nah ada edit to DOAJ, diurutkan berdasarkan kapan dia dimasukkan ke DOAJ, ada yang publication date. Nah, yang biasanya kita ambil adalah yang publication date-nya most recent. Most recent itu yang paling baru. Jadi kalau sekarang tahun 2021, harapannya yang terbitan terbaru lah yang akan kita ambil gitu ya. Diklik saja publication date-nya most recent. Nah, ini ada terbitan bulan Juli tahun 2020. Kemudian apakah citra tubuh non risiko gangguan makan berisiko anemia, studi kasus. Oke, kita dulu ke bawah lagi, kita cari yang seru-seru aja. Efektivitas intervensi pendidikan gizi pada program suplementasi besi. Oke, coba misalnya yang ini. Atau udah diklik belum? Oke, sudah ya. Oke. Tahun 2020 ya, jadi masih baru. Nah, sekarang sudah terbuka halaman artikelnya. Teman-teman bisa langsung mensitasi dari website DOAJ-nya atau bisa juga membuka sumber asli dari halaman jurnalnya. Di scroll ke bawah. Ini ada tulisan read online. Jangan diklik dulu. Kalau mau diklik, klik kanan ya Andin. Klik kanan aja, open new tab, read online. Bentar, saya bukan yang ini. Ini. Yang saya lingkari, nah klik kanan aja. Open in new tab, open link in new tab paling atas sekali. Oke, itu. Terus dibuka. Nah, sebenarnya kalau kita mau melihat ini dari kampus mana sih, kita bisa klik di sebelah kanan. Linknya yang tadi baru dibuka. Diklik aja, nggak apa-apa. Nah, masih loading ya. Nah, ini artikelnya terbit pada tanggal 17 Juni ya. 17 Juni. Nah, dari mana sumber yang bisa kita kutip? Pilihannya dua. Kamu boleh ngambil dari website ini, dari website aslinya, atau boleh ngambil dari website DOAJ. Bebas. Ya, bebas. Misalnya kita, saya maunya males buka link aslinya gitu. Bukanya di DOAJ aja gitu. Coba diklik DOAJ. Yang tadi, di yang efektivitas intervensi yang ini nih, tab yang ini silakan diklik. Andin, yang ini. Nah, oke, sudah. Kemudian Mendeley Web Importer-nya diklik, ya. Mendeley Web Importer-nya diklik. Sudah login belum? Nah, sekarang silakan login dulu. Jadi teman-teman nggak perlu download manual, kita pakai bantuan Mendeley Web Importer. Di sign in dulu, silakan. Oke, sudah berhasil. Nah, di sini saya mau menjelaskan. Ini ada dua pilihan. Ya, yang pertama ada jurnal artikel, bawahnya ada web page. Oke. Nah, mana yang mau kita masukkan ke dalam Mendeley? Yang mau kita masukkan yang ada PDF-nya. Nih. Ya, jangan diklik, nggak usah diklik. Nah, yang ada PDF-nya. Jadi yang kita centang adalah yang ini ya. Ini sudah tercentang. Tinggal diklik add to Mendeley. Silakan diklik add to Mendeley. Nah, dia akan muter. Artinya ini sedang mendownload ya teman-teman. Jangan ditinggal. Ditinggal nggak apa-apa, tapi jangan ditutup tab-nya.
Ini sambil menunggu. Nah, saat ada tanda centang 2 ini, yang bagian reference sama yang PDF, artinya sudah berhasil kita download. Kemudian, untuk membuktikan apakah hasilnya sudah berhasil, tersimpan di Mendeley desktop kita, silakan dibuka Mendeley desktopnya, Andin. Ibu, maaf. Kecepatan, Bu. Oh, kecepatan. Dari mana nih langkahnya? Dari yang view PDF itu, Bu. Cara cara installnya. Cara installnya. Nggak ada yang diinstal lagi ya, karena kan Mendeley Web Importer sudah punya kita nih. Kamu udah ada belum, Fahira? Sudah, Bu. Dah. Nah, jadi tinggal dicentang. Tadi ini kita pilih yang ini, ya. Oh Kita iya, Bu. centang, terus kita klik yang ini, Add to Mendeley, ya. Iya, Bu. Nah, sambil menunggu, ini tergantung kecepatan internetnya ya. Nanti dia akan mendownload artikel yang ada di website ini, di website Doage-nya. Gitu. Oh, iya, Bu. Sudah berhasil? Lagi masih loading. Oke, kita tunggu ya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ibu, Mungkin Elvira. doa saya ini nggak bisa search yang bahasa Indonesia, katanya harus pakai bahasa Inggris. Itu gimana cara ngubahnya ya? Harusnya sih bisa ya. Ini nggak bisa, Bu. Karena dia bisa mendeteksi semua bahasa sih kalau di Doage termasuk Indonesia. Kenapa ya? Language, kata kunci kamu apa, Elvira? Kamera belakang deh, bentar. Oke. Ini gimana? Fahira udah berhasil? Sudah, Bu. Oke. Andin silakan dibuka Mendeley desktop-nya sambil nunggu Elvira. Sudah login ya, Andin? Udah, Bu. Oke. Elvira mana, El? Ini, Bu. Seperti gede. Kelihatan nggak? Tuh, tulisannya. Bentar dulu. Your search. Oh. So, try removing. Oh, ada filternya. Filter, ada filternya, kamu tidak di. Bentar loh. Oke. Ada filternya, itu yang salah adalah settingan kitanya ya. Elvira, tar dulu. Ada yang punya masalah yang sama nggak? Sama, Bu, saya juga kayak gitu. Saya juga, Bu. Ya. Coba saya ini dulu. Saya buka dulu, bisa kok. Sebentar, saya lihat settingannya dulu ya. Setting filternya di mana ya? Sebentar. Karena biasanya dia akan mencari semua bahasa yang masuk di Doage. Documentation bukan, support juga bukan, play juga bukan. Nah. Accessibility, coba bentar ya.
Kamu pakai wifi atau pakai apa? Atau jangan-jangan dia baca IP address? Tapi sih harusnya bisa. Karena kalau kita searchingnya pakai bahasa Inggris, dia akan muncul bahasa Inggris. Nanti deh saya cari tahu dulu ya. Saya cari tahu dulu caranya ya. Karena selama ini saya nggak ada kendala. Yang apa namanya? Link siapa namanya itu tadi? Andin, link yang ada di website aslinya, Andin, tolong di-share di ini aja. Di-share di kolom chat supaya teman-teman ini yang PKP ini. Nah, yang sebelah kanannya, Andin. Atau yang di doaisnya aja di copy. Ya, di copy, di paste. Teman-teman tinggal kopas aja ya yang tadi bermasalah ya. Di paste di kolom chat biar teman-teman bisa masukin ke Mendeley. Di kolom chat Zoom. Berarti saya stop share dulu ya, Bu? Nggak usah dong. Kok dia minta restart? Kolom chat, diklik aja kolom chatnya. Di exit full screen-nya, di exit. Bisa nggak, Din? Bentar, Bu. Zoom-nya diklik tuh. Sudah, Zoom-nya diklik. Ini sudah saya klik, Bu, Zoom-nya. Tapi masih di-share. Oh, kalau kamu bingung, di stop aja, nggak apa-apa. Ya, di-stop dulu aja ya. Iya. Sampahnya udah dibuang. Oke, nah teman-teman yang tadi berkendala silakan diklik sudah ada di kolom chat ya. Terima kasih Andin, kita lanjutin ya. Yang lain sambil ngikutin ya. Terus, tadi kan kita sudah menyimpan satu artikel, tapi ternyata belum muncul ya. Belum muncul di Mendeley desktop. Nah, teman-teman lihat di sebelah kiri atas ada simbol synchronize di sini. Tinggal diklik saja synchronize-nya. Nah, synchronize itu gunanya untuk mensinkronisasi apa yang sudah kita download di Mendeley Web Importer ke Mendeley desktop kita. Tahapan sinkronisasi ini harus terkoneksi dengan internet. Ya. Ketika sinkronisasinya sudah selesai, terus kamu mau nulis di Microsoft Word, nggak punya koneksi internet, itu bisa. Jadi intinya dimasukin aja dulu ke Mendeley. Semua sumber-sumber literatur kamu, kalau sebelum kamu mulai nulis, kamu masukin dulu di Mendeley. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu internet mati nggak masalah, gitu ya. Nah, ini kalau sinkronisasi sudah berhasil, sudah kelihatan ada satu file yang terinput ya. Nah, silakan diklik filenya, Andin. Nah, di sebelah kanan ada detail, ya. Ada detail. Yang perlu kita cek apa? Yang pertama adalah type-nya. Ini jurnal artikel, benar ya? Bukan buku, bukan website, bukan apa. Nah, kalau panahnya ini diklik, coba diklik, Din. Nah, ini pilihannya banyak sekali, ya. Jadi tergantung sumber yang kita masukin. Apakah dia buku, apakah dia komputer program, apakah dia proceeding, apakah dia ensiklopedia, apakah dia jurnal, sampai ke bawah, coba digeser ke bawah. Terus film, generik, hearing. Nah, ini jarang dipakai. Magazine ya, majalah, apa koran, artikel koran gitu. Apakah paten? Paten itu produk punya orang. Apakah report? Report itu laporan ya. Statute ini adalah undang-undang ya atau peraturan. Kayak misal kamu masukin UUD 45 atau undang-undang kesehatan gitu ya. Jadi ini jenisnya adalah statute. Terus television broadcast, ada broadcast TV, tesis ini skripsi orang. Jadi jurnal sama skripsi beda ya. Skripsi orang ataupun tesis ataupun disertasi orang. Terus ada webpage. Nah, webpage ini halaman website. Terus ada working paper. Ya, working paper itu cuma paper biasa, bukan jurnal. Tuh, jadi pilihannya banyak sekali. Kalau kita pakai Mendeley Web Importer, biasanya dia akan otomatis settingannya sesuai sama jenis artikelnya. Sudah. Kemudian kita cek judulnya. Panahnya di stop, oke.
Ini judulnya sudah benar ya. Judulnya sudah benar. Authors itu penulis. Nah, formatnya adalah nama belakang, koma nama depan. Ini sudah benar. Kemudian jurnalnya jurnal apa sudah ada, tahun terbitnya kapan sudah ada, volume berapa sudah ada, isu keberapa. Isu itu nomor ya, nomor keberapa sudah ada, halamannya sudah ada. Sort di scroll ke bawah. Bahkan abstraknya sudah ada, teksnya aja sama kata kuncinya yang belum ada, tapi nggak dimasukin juga nggak apa-apa. Karena di dalam daftar pustaka kita pun nggak akan muncul dia kata kuncinya ya. Turun lagi. Nah, date access itu adalah tanggal kapan artikel itu kita download. Ya. Day-nya tanggal 18 Juni. Day sama month itu tanggal terbit si artikel tersebut. Gitu. Publisher adalah institusi yang mempublikasi atau yang menerbitkan artikel, yaitu Fakultas MIPA Universitas Sadalupo Palu. URL-nya adalah website yang kita download. Tepatnya tadi di mana kita nyarinya di Doaj, jadi linknya adalah Doaj. Nah, sampai ada doi, YSSN-nya sudah masuk. Yang terakhir ada files di sini. Tinggal diklik filesnya. Seperti yang saya bilang beberapa minggu lalu, jadi Doaj ini seperti aplikasi pembaca PDF. Ya, jadi kita nggak usah buka di PDF Reader atau di Adobe PDF gitu-gitu, di Foxit Reader itu nggak perlu lagi, jadi sudah bisa. Dan ini jauh lebih ringan ya, kita scroll ke bawah. Scroll ke bawah, artikelnya lengkap. Coba kita pastiin sampai daftar pustakanya ada atau enggak. Nah. Ya. Nggak ada ya. Nah, jadi enaknya begitu, Mendeley sudah lengkap semuanya. Kemudian oke. Nah, kemudian kita mau coba cari lagi dari sumber lain. Ini kan baru dari jurnal ya. Gimana kalau kita mau cari dari website? Misalnya website Camcase. Coba diklik di Google. Nah, misalnya anemia Kementerian Kesehatan misalnya. Anemia Kemenkes coba. Kita mau nyari teori tentang anemia dari Kementerian Kesehatan. Kita enter. Nah, ini yang kesmas.kemkes, diklik kanan open in new tab. Dibuka yang tab yang barunya. Ini sedang loading. Nah, ini ada PDF ya. Bentar. Judulnya apa nih? Lindungi keluarga dari penularan COVID, terus ke bawah lagi. Cegah COVID. Cukupi asupan. Sesuai nggak sama yang kita cari? Tingkatkan daya tahan. Terus ibu dengan COVID. Terus ini lebih ke tata laksana ini ya, ibu menyusui ya. Nah, ini bebas anemia. Oke, ada nggak definisi? Jangan yang ini deh, ini media KIE-nya aja, ditutup. Kita mau nyari. Oke, yang ini boleh, klik kanan, ada artikel. Klik kanan. Yang tadi media KIE-nya ditutup aja. Jadi teman-teman saat nyari referensi dilihat nih cocok nggak gitu ya. Nah, ini kan ada semacam press release dari Kemkes tentang pembahasan remaja sehat ya, pembangunan SDM Indonesia. Ada nggak tentang anemia? Ada ya. Ada masalah anemia nih. Anemia merupakan masalah kesehatan yang menyebabkan. Nah, ini ya. Jadi si
Pak Menterinya bahas tentang Hari Gizi Nasional, khususnya kaitannya sama anemia pada remaja. Misalnya kita mau mengutip ini buat dimasukin ke dalam sumber literatur kita. Caranya tetap pakai Mendeley Web Importer. Setelah kamu pertimbangkan kayaknya artikel ini cocok gitu. Yang tadi nih, Web Importer. Bukan yang itu. Kan tadi artikelnya Chemcast. Itu Doaj. Nah, si Mendeley sudah mengidentifikasi adanya sumber. Diklik saja, dicentang. Tapi ingat, ini belum ada PDF-nya. Ya, karena ini adalah halaman berita yang dipublikasi atau diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Nggak apa-apa, kita masukin itu Mendeley. Tapi kan ini dokumennya udah ya, sudah referensinya sudah masuk, dokumennya kata-katanya yang mau kita kutip belum masuk nih ke Mendeley. Gimana caranya biar masuk? Nah, ini semi otomatis dan manual. Nah, manualnya otomatisnya kita udah masukin ke Mendeley. Tadi manualnya kita harus simpan dulu di Microsoft Word. Ya, kita harus simpan di Microsoft Word. Caranya ada beberapa macam. Bisa kamu copy paste. Ini Mendeley-nya ditutup dulu nih. Tanda ininya. Nah, ini bisa di copy paste secara manual. Kamu blok gitu ya. Kamu copy, kamu masukin ke Microsoft Word, terus Microsoft Word-nya kamu save. Atau bisa juga kamu print. Ctrl P coba. Ctrl P. Muncul nggak? Enggak, Bu. Coba Enggak yang ini, muncul. yang ini diklik coba. Ada print. Nah, print, klik kanan ya. Itu diklik aja print. Nah, saya nggak minta buat di print, tapi kita akan simpan ke dalam PDF. Ini cara mudahnya ya teman-teman. Nah, ini ada pilihan Microsoft Print to PDF. Ya, artinya dia akan terotomatis simpan ke dalam PDF. Nah, artikelnya akan kayak gini nanti bentuknya. More setting diklik coba. Supaya kita tahu ntar nyimpennya di mana sih. Ke bawah terus. Coba print. Paper size-nya bisa diatur. Kalau emang mau beneran di print, ukuran kertasnya harus disesuaikan ya. Tapi kalau cuma buat disimpan nggak masalah, dia letter. Terus kita print aja. Nah, simpan di mana silahkan yang kamu mudah ingat. Kasih judul, pakai sesuai sama artikelnya. Oke, simpan. Sudah ada dalam bentuk PDF. Ya, sekarang kita coba sinkronisasi lagi di Mendeley-nya. Mendeley desktop-nya. Kita udah dapet nih 2 sumber ya ceritanya ya. Di My Library, itu ditutup juga bisa. Oke, nah, disinkronis lagi, diklik. Nah, sudah ada. Diklik ini, diklik ininya. Ya, yang ininya diklik. Ini yang baru ya, klik. Udah diklik belum? Belum kayaknya. Klik 2 kali. Oh, ininya belum nongol detailnya. Ini detailnya masih yang tadi nih. Udah diklik belum, Neng? Andin? Sudah, Bu. Sudah berkali-kali diklik. Coba yang bawah diklik lagi, terus ke atas lagi klik. Kita mau lihat. Nah, sudah. Dah. Nah, detailnya lihat. Type-nya kan web page. Jadi, setiap teman-teman download ya atau menyimpan hasil referensi, emang harus dilihat dulu detailnya sudah lengkap atau belum. Gitu ya. Sudah lengkap atau belum. Ini type-nya web page, betul ya? Kita downloadnya dari halaman websitenya Chemcast ya. Di web page, kemudian out. Nah, judulnya, apakah judulnya Kementerian Kesehatan Republik Indonesia?
Coba lihat lagi di halaman yang tadi. Atau cara mudahnya gini. Cara mudahnya, nah judulnya apa? Remaja Sehat, Komponen Utama Pembangunan SDM Indonesia ya. Ini judul artikelnya nih. Harusnya yang masuk di Mendeley judulnya ini. Kita bisa copy paste, silakan. Di blok dulu. Judulnya di blok. Nah, di copy. Oke, terus dibuka ke Mendeley-nya lagi. Kemudian, nah di kolom judul ini Kementerian Kesehatannya dihapus, kita ganti pakai yang sudah di copy tadi. Karena biasanya kalau dia bukan jurnal, Mendeley agak susah bacanya. Ya, jadi suka masih berantakan gitu dan kita harus ngerapiin. Nah, authors-nya nanti deh kita ke bawah dulu supaya gampang nggak bolak-balik. Nah, filenya kan masih kosong ya teman-teman ya. Ya, masih kosong. Tadi kita mau masukin yang sudah kita simpan dalam bentuk PDF. Nah, sekarang kita klik add file. Klik aja. Kemudian, tadi kamu nyimpannya di mana, Din? Nah. Nah, sudah masuk ya. Coba diklik 2 kali. Supaya kita nggak bolak-balik. Nah, oke. Sekarang kita mau melengkapi dulu isi-isiannya nih. Naik ke atas. Detailnya naik ke atas dulu. Penulisnya siapa? Penulisnya coba. Yang di PDF-nya nih ada nama penulisnya nggak di bawahnya? Ada nggak? Coba lihat. Yang nulis artikel ini ada nggak? Terus apa lagi? Pelan-pelan. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada nama penulisnya. Nah, kalau nggak ada nama penulisnya, bentar-bentar. Nah, berita ini disiarkan oleh, nih lihat teman-teman, ada berita ini disiarkan oleh. Artinya penulisnya adalah nama institusi, yaitu Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. Ya, jadi yang perlu kamu tulis, kamu tulis coba naik ke atas dulu nih di bagian detail. Jadi awal-awal memang kita perlu secara teliti memperhatikan. Nah, diklik di bagian author. Lihat, di sini author dikasih petunjuk. Yang kita tulis duluan adalah last name. Oke, baru first name. Ya, jadi nama belakang baru nama depan. Bu, gimana kalau nama institusinya panjang banget kayak gini? Maka kita tulis Kementerian Kesehatan RI sebagai last name-nya. Coba diketik atau dikopas boleh. Secepatnya aja. K-nya besar. Ayo. Kementerian. Untuk menghindari typo, saran saya dikopas aja. Nah, itu di bawahnya udah ada. Nah, koma. Dikasih koma. Nah, terus nama depannya adalah Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat. Dikopas saja, Andin. Biar cepat. Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat. Bisa kok diklik. Di blok dulu, kayak kita nggak blok biasa, PDF biasa. Kok nggak bisa sih kamu? Bisa kok, bisa. Diklik dulu di bagian PDF-nya. Klik aja, klik dulu. Bukan. Nah, di situ, klik. Double klik kayak. Nah, di blok. Pasti bisa. Blok. Yang lain bisa nggak di blok? Bisa, Bu. Bisa ya. Ya udah ketik aja kalau nggak bisa. Yang lain bisa kan? Harusnya bisa kok. Biro Komunikasi, huruf kapitalnya yang diikutin ya. B-nya besar, Neng. Nah. Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat. Oke. Nah, itu sudah nama depan. Authornya sudah ada. Kemudian publication-nya nggak usah karena ini bukan dipublikasi ya. Year. Nah, tahunnya tahun berapa? Tahunnya tahun berapa tadi paling atas? Tahun terbitannya.
2021, Bu. Ya, 2021. Maka diketik 2021. Kemudian halamannya, ini ada berapa? Di sebelah kanan sini nih, ketiknya agak sinian. Nah, 2021, terusnya halamannya ada 2 halaman ya. Berarti diketik 1 sampai 2. Ini kan ada nih, page 1 of 2, ya kan? Berarti halaman 1 sampai 2. Abstrak nggak usah. Terus ke bawah lagi. Get aksesnya sudah ada, URL-nya udah ada. Nah, sudah cukup lengkap. Ya, ketika sudah cukup lengkap, kita klik di sini detail are correct-nya diklik. Nah, terus kembali ke My Library. Kita mau lihat yang kita benerin udah berubah belum? Sip, sudah berubah ya? Sudah berubah, sudah rapi. Artinya sudah aman untuk kita masukkan nanti ke dalam referensi di Microsoft Word. Begitu caranya. Nah, misalnya sudah ada 2 sumber ini, kemudian perlu nggak dicontohin lagi kalau kita download PDF, tapi PDF-nya bukan, sebenarnya sih langkahnya sama ya. Ini udah 10 menit lagi kayaknya jangan. Oke, sekarang kita buka Microsoft Word. Kita buka Microsoft Word. Yang tadi jangan ditutup ya. Di minimize nggak apa-apa. Yang lain kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Bisa ngikutin semuanya? Bisa, Bu. Oke, di blank dokumen. Oke. Nah, misal kita mau menulis, misalnya dikasih judul lah, anemia pada remaja putri misalnya. Judul, ini contoh doang ya. Nah, kemudian kita enter. Kita mau menulis 2 paragraf misalnya. Dari judul, di enter lagi deh. Dari judul ini, karena ada 2 sumber. Nah, paragraf pertama dari websitenya Kemkes, misalnya paragraf kedua dari jurnal. Nah, sekarang kita buka Mendeley-nya. Misalnya teman-teman sudah baca tadi yang dari Kemkes, double klik yang ini nih. Dibuka yang ini masih ada. Dibuka. Nah, ini kan artikelnya Kemkes ya. Kira-kira coba di-scroll. Nah, misalnya. Kamu mau ngambil bagian ini. Ya. Atau misalnya 1 paragraf aja. Boleh. Kamu kopas aja dulu. Saya nggak ngajarin kopas, tapi nanti yang sebenarnya harusnya diparafrase ya teman-teman. Cuma karena ini kita lagi praktikum, anggap saja sumbernya dari sini kita ambil, tapi kita sudah parafrase. Jadi silakan di copy paste. Andin. Oh, bisa di copy paste ya, Bu? Bisa, Diklik berkali-kali. Mas ada. Ditahan, ditarik gitu. Kayak ngeblok di ini loh, di PDF. Tuh, Bu, nggak bisa, Bu. Kamu udah tahan? Ya, sudah. Yang lain bisa nggak? Dari Google-nya langsung. Ya udah, boleh deh. Boleh, mumpung tadi belum ditutup ya. Tapi Anemia. seharusnya bisa, yang itu. Oh, kita copy, gitu ya. Oke. Nah, kita masukin ke dalam Microsoft Word. Kita paste tadi. Nah, dirapikan tulisannya, dibikin justify, coba dilurusin. Seolah-olah sebuah paragraf ya, dibikin menjorok ke dalam. Nah, dibikin menjorok ke dalam. Kan kata anemia di depan paragrafnya, di awal paragraf. Kan kalau paragraf menjorok ya. Nah, di-tap aja, di-tap. Justify high. Salah. Oh, nggak bisa. Justify biasa aja. Nah, itu kejauhan tuh jaraknya. Biasanya. Kita lanjut aja ya sampai jam 12 ya. Diblok dulu, Andin. Nah,
Justify-nya biasa aja supaya nggak jarang-jarang jaraknya. Justify yang biasa, yang atas sekali. Yang atas sekali Justify-nya. Yang atas sekali, yang atas sekali. Sip. Oke. Nah, kemudian arahkan kursor di akhir sini. Setelah titik, nah sekarang kita klik reference. Oke, diklik. Klik. Belum berubah. Nah, oke. Oke, dipin aja dulu nih, biar nggak. Dipin aja dulu. Sebelah sini nih, Andin, dipin, diklik pin. Udah ya. Nah, sekarang insert citation. Nah, di sini ini kamu hapus, terus kamu ketik Kemenkes. Jadi saat kita memasukin sumber literaturnya mana sih, kita harus ingat minimal 1 atau 2 kata. Nah, itu. Klik, lalu oke. Dia akan formatting citation, nunggu agak loading dikit. Tunggu dulu, belum berubah. Nah, ini udah ada. Kementerian Kesehatan RI 2021 ya. Langsung muncul. Ini artinya sumber pertama. Terus kita enter lagi. Misalnya sumber kedua kita mau masukin dari hasil jurnal ya. Dari hasil jurnal, jangan insert citation dulu, tapi kita buka jurnal yang tadi. Diklik. Terus jurnalnya mana? Masalahnya kamu nggak bisa kopas nih. Nah, coba yang ini bisa nggak dikopas? Di bagian hasil aja, naik aja. Kita lihat di abstraknya aja. Di abstrak paling atas, Neng. Nah, bawah dikit. Nah. Nih, bukan yang itu. Bukan. Nah, misalnya gini, hasil penelitian menunjukkan, misalnya sampai sini. Di blok coba. Itu bisa di blok. Jadi nggak bisa, kenapa ya? Nah, kita kopas. Ini contoh doang ya, harusnya udah diparafrase dulu ya teman-teman. Jadi tahapannya jangan dilewatin. Kita paste jadi paragraf kedua. Oke, dirapikan dulu, silakan. Di justify, dirapikan. Nah, sudah rapi, arahkan kursor di akhir, langkahnya sama kayak tadi, reference, insert citation. Nah, tadi jurnalnya apa? Coba. Ini karena baru ada 2 yang di Mendeley kamu, jadi nggak terlalu susah nyarinya ya. Tapi kalau udah banyak, nah nanti di minggu berikutnya saya akan ajarin cara mengatur Mendeley. Bukan Kemenkes dong. Yang bawah ya. Nah, biar formatting citation dan sudah Rahmiati et al. Sudah nangol ya? Oke. Ceritanya tulisan kita sudah selesai. Kan di akhir artikel ada daftar pustaka ya teman-teman. Selama ini kamu nyusun manual kan, satu-satu kamu ketik kan. Nah, sekarang tidak perlu lagi, kamu enter. Coba dibikin halaman baru. Halaman kedua. Caranya, nah, cara bikin halaman baru jangan di-enter banyak-banyak. Coba di backspace, terus di delete di backspace. Nah, caranya ini insert. Saya ajarin supaya nggak berantakan. Kalau kamu insert, page break. Nah, dia akan muncul di sini. Caranya begitu ya. Nah, terus kamu ketik daftar pustaka gitu, misalnya teman. Nah, coba diturunin, nah gitu. Nah,
Udah ya, enter lagi dikit. Satu kali enter, lalu posisikan di lurus. Nah, sekarang kita mau masukin daftar pustakanya. Kita klik lagi reference. Terus kita klik yang ini, insert bibliography. Nah, sudah muncul ya. Sudah ada ya. Baik. Ini karena sudah ada. Nah, sudah rapi kan? Tinggal diluruskan saja. Ya. Kemudian kita mau lihat settingan dari stylenya. Dilurusin, di justify. Di blok lagi. Di blok sampai atas nih. Ya. Salah, kamu salah. Oke. Di blok sampai atas. Kayaknya yang ini aja deh. Karena dia websitenya kepanjangan nih. Nah, ini teman-teman diklik bagian reference. Ingat tipe referensi. Ini ada style yang biasa dipakai oleh bidang kesehatan adalah ada Citem Right yang Harvard, ya, atau Vancouver. Sekarang kita mau pilih Harvard dulu. Kita klik Harvard. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kamu udah pakai format lain, terus tiba-tiba harus berubah secara mendadak, nggak apa-apa, karena Mendeley akan berubah juga secara otomatis. Mau berapapun jumlah halaman kamu, artikel kamu ada 100 halaman, ya saya udah terlanjur bikin pakai format lain, Bu, gimana? Nggak apa-apa, Mendeley akan merubah secara otomatis, selama kamu pakai Mendeley gitu ya. Nah, ini formatnya berubah pakai metodenya Harvard. Tadi kan nggak ada access-nya kapan ya, kalau tadi kamu merhatiin. Nah, sekarang udah ada access-nya kapan, ini formatnya Harvard. Terus, coba di scroll ke atas tadi. Nah, di scroll ke atas, ini juga sudah pakai format Harvard. Lihat, Harvard itu kalau cuma bertiga, dia bukan et al. Lihat ya. Karena penulisnya ada 3. Tadi kan kalau pakai format yang APA, yang awal, dia et al. Ya. Namanya Rahmiati et al. Kalau tadi kamu ngeh. Nah, sekarang ada semua nama penulisnya kelihatan. Kayak gitu. Terus misalnya, oh ternyata harus dibikin pakai formatnya Vancouver gitu. Klik lagi style yang tadi di atas. Cari di sini ada nggak Vancouver? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Jangan bingung ya, diklik more style. Nah, diketik aja Vancouver. Nah, sudah nongol. Dipilih. Use this style. Nah, done. Nah, dia akan berubah secara otomatis. Ke bawah, mastiin. Mastiin ke bawah coba. Daftar pustakanya berubah nggak? Nah, sudah ada numbering-nya. Tadi nggak ada nomornya. Ya, tadi nggak ada nomornya. Begitu, teman-teman. Ya, itulah cara kerjanya Mendeley. Oke, sampai sini. Sampai sini dulu ya. Oke, ada yang ditanyakan nggak tentang tata caranya? Nah, kalau misalnya mau masukin, Bu, sumber saya bukan dari internet, Bu. Jadi nggak bisa pakai web importer, misalnya. Sumber saya dari buku teks biasa, caranya gimana? Nah, caranya saya mau kasih tahu satu langkah lagi, terakhir di bagian Mendeley. Dibuka Mendeley Desktop. Nah, teman-teman di bagian file ini silakan diklik. Nah, ada tulisannya add entry manually. Ya, itu diklik aja. Nah, ini kita bisa masukin sesuka hati kita. Sumbernya dari mana? Misalnya buku, maka klik buku. Book. Nah, atas. Bukan book section, tapi book. Nah, nanti silahkan diikutin, diisi ya. Judul bukunya apa, nama penulisnya siapa, sampai bawah. Terus sebenarnya memasukkan file itu tidak wajib. Ya. Tapi untuk mengingatkan kamu dari halaman buku yang mana yang kamu ambil sumber referensinya, boleh bukunya kamu foto.
yang agak ribet dikit nih, bukunya kamu foto aja halaman yang kamu kutip, terus kamu simpen ke PDF, terus kamu upload. Tapi itu tidak wajib ya teman-teman. Gitu. Selama kamu ingat mana sumber yang mau kamu parafrase, itu boleh. Nggak usah dimasukin filenya. Jadi Mendeley ini hanya akan menyimpan judul, nama, dan lain-lainnya. Sampai kalau buku jangan lupa ISBN-nya harus ada. Ya, ISBN itu nomor seri yang belakang tuh, yang ada barcode-nya tuh. Ya, di situ harus dimasukin. Terus kalau udah selesai semua, nanti tinggal di-save. Gitu. Itu ya, di cancel. Sampai sini, Pak. Ya, silakan Fahira. Kalau yang dari buku pakai kayak link URL-nya nggak, Bu? Enggak, karena kan buku nggak ada website-nya ya. Oh, berarti dilewatin aja gitu ya, Bu? Dilewatin aja. Dilewatin aja. Jadi URL itu hanya untuk yang sumbernya dari internet. Ya, kita downloadnya di mana, kita harus masukin linknya. Kayak gitu, teman-teman. Ya, Bu, makasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, saya mau nanya, Bu. Tadi Ya, kan yang di Rita. Mendeley itu PDF-nya checklist, referensinya checklist ya, Bu. Tapi di saya PDF-nya silang, referensinya checklist, Bu. Belum ini berarti belum ke-download. Oh, berarti kalau checklist itu nunggu si PDF ini ke-download dulu ya, Bu? Iya, nunggu PDF-nya ke-download. Jadi kan dia muter tuh. Dia muter. Nah, muter kamu tunggu. Kalau misalnya sinyalnya lancar, biasanya dia langsung ke-download. Kalau ada gangguan dikit aja, kadang-kadang dia gagal ke-download. Kalau kamu mau mastiin, download ulang aja. Jadi add to Mendeley lagi gitu. Kamu tutup dulu web importernya, kamu buka lagi, terus add to Mendeley lagi. Gitu ya. Ya, Bu, baik. Sip. Ada lagi yang mau tanya? Ibu, saya mau bertanya, Bu. Iya, Anissa, silakan. Web Kemenkesnya nggak bisa kebuka sama sekali, Bu, di saya. Kenapa tuh? Bacanya kayak gini, Bu. Di site can be reached. Kayak waktu Ibu kemarin yang buka Mendeley gitu, Bu. Oh, keblok gitu ya? Iya, Bu. Coba nanti dicoba lagi aja. Kalau pakai handphone bisa nggak? Kalau pakai handphone Nggak bisa, bisa artinya juga, Bu. nggak bisa. Apa dia lagi maintenance? Iya. Coba saya buka. Oke. Bisa kok di saya nih. Saya bisa. Coba coba kamu share screen coba. Tapi kan itu cuma contoh ya. Maksudnya enggak mesti enggak mesti kamu cari di Kemenkes sih. Walaupun memang halamannya Kemenkes itu adalah salah satu sumber utama ya. Jadi kalau mau nyari definisi, mau nyari apa itu boleh bukanya di Kementerian Kesehatan aja. Gitu ya. Teori-teori itu kalau nyari bukunya agak susah. Anissa nanti dicoba lagi aja ya, Anissa. Mungkin sinyal internetnya atau apa gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi yang mau tanya tentang teknisnya? Sudah paham ya? Nanti ini kalau mau praktik ulang silakan, rekamannya saya upload di YouTube ya. Oke. Oh iya, PJ-nya siapa dia namanya? Alvina ya? Mana Alvina? Halo Alvina. Ibu. Nanti dikasih tahu saya siapa yang nggak hadir ya. Ini kan ada 40 dengan saya, artinya kan mahasiswanya cuma 39 ya. Di WA aja ke saya yang nggak hadir namanya siapa, nanti saya absenin. Gitu ya untuk absennya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, semoga bermanfaat. Yang masih kagok-kagok silakan diulang di rumah masing-masing. Jadi nanti saat sudah mulai menulis artikel nggak bingung lagi gimana cara pakai Mendeley-nya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, saya end meeting semuanya.